Hai Teeners, apa kabarnya? I hope everyone is doing well. Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya, dimanapun kamu berada. Nah, selamat datang di podcast Taiwan Excellence kali ini. Perkenalkan, nama saya Jenita Darmento yang akan menjadi host kamu di episode kali ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum nonton nih episode sebelumnya, jangan lupa klik link di atas ini ya. Nah, untuk teman-teman yang baru aja bergabung di channel Taiwan Excellence, I would like to say welcome. Dan mungkin ada nih yang belum tahu Taiwan Excellence itu apa sih? Jadi aku mohon izin untuk jelasin sebentar ya. Jadi Taiwan Excellence ini adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Taiwan kepada perusahaan-perusahaan dari Taiwan. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut harus mendaftarkan diri dalam ajang penghargaan ini. Semua peserta akan diseleksi dengan syarat yang cukup ketat dan ada lebih dari 100 profesional dan ahli yang menjadi juri untuk menentukan nih siapa yang layak. Biasanya dari yang daftar hanya 20-30% aja loh yang menerima award dari Taiwan Excellence ini. Kenapa? Karena untuk mendapatkan Taiwan Excellence, seluruh peserta wajib banget nih untuk excel dalam 4 area ini, yaitu penelitian dan pengembangan atau R&D yang inovatif, mempunyai desain yang baik, mempunyai kualitas yang tinggi, dan mempunyai pemasaran yang berstrategi. Tentunya semua company atau perusahaan yang sudah mendapatkan Taiwan Excellence ini pastinya berkualitas tinggi punya nih. Nah, Taiwan Excellence Award mencakup hampir seluruh kategori industri. Ada ICT, healthcare dan beauty, sport, lifestyle, machinery, auto parts, transportation, dan masih banyak kategori lainnya nih teman-teman sekalian. Sesuai dengan slogannya The Best Made in Taiwan, produk Taiwan Excellence ini sangat baik dan pastinya asli buatan Taiwan loh teman-teman. Nah, hari ini kita mau membahas soal teknologi yang sedang digemari nih dan jadi pembicaraan dimanapun, apalagi kalau bukan AI atau Artificial Intelligence. Nah, hari ini sudah ada 2 brand besar dari Taiwan Excellence yang akan bergabung bersama kita, yaitu Gigabyte dan juga Aver. Saya yakin teman-teman Taiwan Excellence pasti pernah dengar 2 brand ini nih. Nah, mungkin kita flashback dikit kali ya, kita belajar sedikit history apa itu AI nih. Jadi AI pertama kali diperkenalkan pada tahun 1940-an oleh seorang matematikawan dan kriptografer asal Inggris yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri ilmu komputer, yaitu Alan Turing, melalui makalahnya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence. Namun, karena pada tahun 1980-an hardware komputer masih belum berkembang seperti sekarang nih teman-teman sekalian, AI sempat mengalami penurunan sehingga peminat dan perkembangannya itu sedikit melambat. Pada tahun 2000-an, AI mulai kembali digarap nih dan diseriusi karena adanya big data dan juga deep learning yang mempermudah perkembangan AI di era modern ini. Dan AI yang paling sering kita temui saat ini adalah AI generatif dan AI yang terdapat dalam perangkat konsumen seperti komputer, alat-alat smart home yang ada di rumah, dan asisten virtual sampai aplikasi kesehatan. Nah, yang barusan aku sebutin itu tuh kegunaan AI yang mungkin paling dasar nih. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi soal AI dan langsung saja. Tak lain tak bukan pasti teman-teman di rumah nih mengenal sosok ini. Jadi langsung saja kita welcome Anjas Maradita. Halo Kak Jenita. Hai Mas Anjas, thank you so much for joining us today ya Mas Anjas ya. Thank you udah diundang ke sini. Dan hari ini nggak hanya ada Mas Anjas karena tadi kita sudah mention juga ya ada 2 brand, tapi kita akan ngobrol dengan satu brand yang pertama yaitu adalah Gigabyte. So, I would like to say welcome as well to the representative of Gigabyte. Selamat datang Mas Abraham. Halo Jenita. Halo. Hai. Apa kabar? Baik. Baik. Gimana? Macet kesini? Macet banget. Lumayan macet ya. Iya, tapi sekali lagi terima kasih udah bergabung di podcast dari Taiwan Excellence nih pada hari ini. Nah, mungkin kita akan ngobrol sama Mas Anjas terlebih dahulu nih ya. Kalau aku lihat Instagramnya Mas Anjas, wow, luar biasa. Thank you. Semua kontennya tuh kayaknya udah AI
base banget nih ya. Iya, kita 95% lah. Itu udah pakai AI semua. 95%, luar biasa. Nah, tapi mungkin boleh dong share ke teman-teman Taiwan Excellence. Sebelum ke AI nih, Mas Anjas itu tuh kerjaannya sebagai apa sih? Dan kok bisa nih punya ketertarikan di AI? Nah, kalau aku track back dulu ya. Sebenarnya justru awal-awal bikin konten dulu itu karena hobi aku tuh di teknologi. Makanya kalau di search di YouTube yang paling lama, tulisannya tuh teknologi keren. Itu base-nya sebenarnya AI. Kayak contohnya ada Google Voice gitu, terus ada Map, ada juga yang lain-lain kayak connecting semacam API gitu. Itu justru awal-awal. Tapi karena penontonnya pada saat itu, yang AI saat itu kan nggak terlalu disukain kan. Teknologi kayak gitu tuh peminatnya sedikit. Akhirnya aku sebagai seorang videografer balik ke industri videografer aja kontennya. Terus akhirnya jadi director dan seterusnya. Baru sekitar tahun lalu ya, itu pun di Instagram aja yang aku coba untuk swap ke AI kontennya gitu. Karena memang udah excited banget dari zaman kuliah, riset aku pun pakai Kinect, pakai segala macam yang pakai Magic Wand itu dia bisa kayak Harry Potter dan lain-lain, semuanya tuh AI, hanya saja nggak ada marketnya. Ternyata pas balik di era AI 2021 pelan-pelan naik dan sampai ya sekarang sih setiap hari diundang hanya untuk ngomongin AI di mana-mana. Tapi memang aku rasa dengan perkembangan teknologi yang luar biasa nih, AI itu tuh membantu hidup kita banget dan pastinya akan terus revolving untuk kemudahan kita ke depannya ya, Mas Anjas ya. Betul. Bantu banyak banget kok. Bahkan aspek kehidupan kita pun yang paling basic di rumah, itu pun kita bisa hemat listrik sampai 30-40% kalau kita utilize AI gitu untuk misalnya ngatur suhu, cahaya berdasarkan keadaan sekitar dan lain-lain. Itu efektif banget. Berasa kayak pakai AC inverter tapi pakai AC biasa gitu. Energinya hemat, bisa pakai listrik cuman berapa watt tapi misalnya kebutuhannya tinggi. Itu benar-benar kebantu kalau kita pakai AI di rumah. I see. Aku rasa ketika kata hemat itu muncul, kayaknya ibu-ibu rumah tangga di rumah langsung terbelalak nih. Gimana cara saya install AI di rumah gitu. Mungkin selain AC, ada apa lagi sih yang Mas Anjas punya di rumah? Nah gitu, itu yang simpelnya, yang simpelnya. Yang kompleksnya kita juga ada. Karena selain arahnya untuk kehidupan pribadi aja, semua hal kayak misalnya sosial media itu bahkan aku udah pakai sekarang automation untuk balesin semua chat per hari itu sekitar 3.000 DM, terus ada juga komen-komen itu semua dibales oleh AI. Dan juga untuk face-nya itu generate sama AI, jadi aku lagi mau kemana pun itu tetap bisa ngehasilin set yang cukup proper anytime gitu. Dan kalau yang lain-lain juga, kalau dari kerjaan sendiri sebenarnya kita jadi developer ya untuk perusahaan. Misalnya Mas Anjas bikin AI dong buat company kami pikirin kayak oke, kamu perusahaan health ya, berarti kita bikin AI-nya untuk apa, cek kalori makanan misalnya. Atau ada satu lagi dia instansi pendidikan yang besar banget, nah itu AI-nya adalah untuk membantu guru ngajar matematika. Jadi errornya zero gitu, yang biasanya guru bisa lebih lama. Lalu ada juga misalnya di bahasa, pembelajaran bahasa lewat language exposition gitu, exposure ya. Jadi murid di expose pakai bahasa tersebut dengan 2 bahasa itu dalam waktu 2-3 tahun aja dia bisa mengerti mungkin 70% dari bahasa tersebut gitu. I see. Berarti memang AI ini sangat meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Betul. Ya dalam... kita dari banyak, maksudnya dari generatif AI, terus ada computer vision dan supervised AI, semua kita pakai gitu biar lebih optimal dalam segala aspek. Oke. Nah tadi ngomongin AI generatif gitu. Yeah. Mungkin teman-teman di rumah penasaran apa nih AI generatif itu sih sebenarnya? Oke. Gampangnya gini, kan kita kan sekarang lagi tren banget dengan generatif AI ya. Sebenarnya generatif AI itu ya gampangnya si AI itu bisa mengenerate satu hal gitu. Mengenerate-nya itu entah dalam bentuk teks. Jadi ada database besar, database tersebut nanti dikeluarkan dalam bentuk, dia di-generate sesuai kebutuhan gitu. Makanya istilahnya generatif AI, dan dia bisa mengenerate apapun itu. Kita bisa temukan itu dalam bentuk teks misalnya, atau video, atau foto, atau sekarang yang terbaru lagu pakai AI dan hasilnya bagus banget. Nah itu kan itu generatif AI gitu. Emang yang nggak generatif AI ada nggak? Tuh vacuum cleaner di rumah kita gitu. Itu kan dia tidak mengenerate apapun kan. Instead dia menggunakan computer vision.
Jadi tetap AI tapi keperluannya berbeda. Ya kayak DM tadi itu ada yang generatif kalau dia menjawab pertanyaan, tapi kalau hanya di-trigger dengan kata-kata itu dia jawab, itu dia namanya supervised learning. Jadi kayak kita supervisi dengan keyword tertentu, nanti dia balas. I see. Nanti kalau mau lebih detail bisa dibaca-baca lah ya, selain generatif AI ada apa aja gitu. Yes. Nah tadi seperti yang Mas Anjas bilang begitu, bahwa banyak banget nih ya jenis AI gitu. Seperti membuat program untuk perusahaan lain, atau mungkin hal-hal simpel yang kita kerjakan untuk keperluan pekerjaan kita, atau apalagi Mas Anjas content creator, mungkin teman-teman di rumah juga ada content creator juga gitu. Nah untuk membuat AI pastinya kita membutuhkan teknologi yang mumpuni juga. Kalau enggak, aduh lama banget kali ya loadingnya ya Mas Abraham ya. Betul banget. Nah hari ini kita punya Mas Abraham juga nih ya, yang akan menjelaskan lebih dalam begitu ya soal teknologi apa sih dari Gigabyte yang bisa support Mas Anjas dan support teman-teman di rumah nih, Mas Abraham. Oke, sebelumnya mungkin aku jelasin dikit nih, Gigabyte nih siapa sih gitu kan. Gigabyte mungkin kan banyak teman-teman yang belum tahu ya. Jadi Gigabyte sendiri sudah ada hampir 40 tahun ya per tahun ini. Jadi Gigabyte sendiri adalah perusahaan yang sebenarnya mendesain dan juga memproduksi. Makanya kenapa kita bisa dapat penghargaan Taiwan Excellence setiap tahunnya gitu, karena memang setiap tahunnya kita mendesain dan memproduksi produk-produk terbaru nih. Dan untungnya dan terutamanya kita udah support beberapa kali juga Mas Anjas untuk kebutuhan AI-nya Mas Anjas nih. Jadi salah satunya PC yang ada di sini adalah PC yang udah pernah Mas Anjas tes juga ya Mas ya. Betul. Jadi memang perusahaan kami ini bergerak di bidang komputerisasi lah ya. Mungkin kalau orang Indonesia sebutnya PC rakitan. Cuman sebenarnya PC rakitan itu nggak sekedar PC yang dirakit, PC yang buat di warnet tuh gitu kan, mungkin pemikiran. Tapi justru PC rakitan ini adalah PC yang punya peluang dan opportunity yang sangat besar. Dan saat ini opportunity yang sedang kita kejar adalah opportunity di bidang AI. Jadi sebenarnya memang ini PC yang saat ini adalah PC yang mampu untuk kita bilang menjalankan dan mengenerate AI ya kita sebutnya. Cuman ada nih sebenarnya PC yang kita sebut AI Tops. Jadi AI Tops ini saat ini dari sekian banyaknya brand kebetulan baru kita aja yang bikin. Jadi AI Tops ini adalah kita sebutnya train your AI in your desk. Jadi kan mungkin orang mikir mungkin sering lihat gitu di YouTube atau di YouTube luar lah ya mungkin ya. Wah AI itu machine learningnya gede banget ya gitu kan. Wah kita mah nggak bisa nih orang-orang di rumahan punya AI gitu kan. Ternyata tidak. Jadi di tahun ini kita sudah luncurkan kebetulan di Computex Taiwan beberapa bulan yang lalu tahun ini line up AI Tops dan akan segera datang juga ke Indonesia gitu. I see. Berarti tadi tagline-nya luar biasa nih ya. Train your AI on your own desk. Nah, Mas Anjas, aku tuh sempet denger reelsnya Mas Anjas gitu yang kayak beli aplikasi ini aja. Berarti gimana? Dengan kedatangan Gigabyte, apakah kita masih memerlukan aplikasi-aplikasi tersebut atau ini nih train your own AI on your desk itu bisa direalisasikan begitu? Iya, menarik banget nih Kak Abram ya. Nanti sebenarnya ketika tujuannya AI PC yang besar banget itu, yang mungkin secara speknya besar ya, ukurannya mungkin sama ya. Mungkin ukurannya kurang lebih sama. Tapi di dalamnya grafik cardnya mungkin ada berapa tuh? 4 misalnya. Ya sini 1, nanti yang sana 4. Nah sebenarnya salah satu yang paling mempengaruhi itu grafik card untuk AI. Dan bagus kalau misalnya ini Gigabyte bisa membuat sampai grafik cardnya disupport sedemikian rupa. Artinya bukan cuma grafik card aja, tapi slotnya jadi banyak. Itu kita susah temuin di motherboard yang lain. Mungkin malah nggak mungkin bisa nemuin kayak gitu. Kalau ada pun harus di set sedemikian rupa, itu susah. Nah sebenarnya kenapa kadang-kadang kita punya server AI sendiri kalau memang kita emang niat banget ya. Satu, security sebenarnya alasannya. Nah banyak desain, banyak aspek-aspek yang berhubungan sama ide kreatif yang nggak boleh kita lempar ke online. Itu banyak. Dan kalau kita mau jalanin di PC itu butuh PC yang lebih kencang. Nah disitulah poinnya. Lalu juga
ketika nge-generate sesuatu, kita itu kadang-kadang langganan itu anggapannya murah. Tapi coba combine deh. Satu aplikasi misalnya 200.000, 400.000 rata-ratanya. 400 kali 10 AI, 4 juta kan sebulan kan. Katakanlah harga PC ini tuh 40 juta misalnya. Itu cuma butuh 10 bulan untuk kita beli PC ini instead of kita langganan sebanyak itu. Dan ini bukan gimmick ya tadi aku bilang ya. Ini aku udah pernah tes nih PC-nya. Kita tes aja langsung sedikit ya. Ini tuh kencang banget untuk ngejalanin yang namanya Stable Diffusion. Itu adalah AI yang paling sering dipakai sama orang untuk generate picture. Bahkan ini itu yang dipakai sama banyak aplikasi yang kakak bilang tadi, online langganan. I see, yang kayak kita tinggal foto di mana tapi backgroundnya bisa ganti-ganti gitu ya Mas ya? Itu mereka pakai banyak PC di backgroundnya di servernya mereka untuk ngejalanin ini. Kita itu minjem secara online. Tapi kalau mau murah mendingan kita justru nge-build sendiri. Nah ini misalnya aku contohin ya. Misalnya Indonesian woman in a garden autumn season. Enggak, sebenarnya enggak autumn season lah. Ini tulis aja works atau enggak. Kita pakai batik. Oke, langsung kita enter. Oke, nah ini cuma butuh waktu sekitar 2 detik 3 detik kan. Cepet banget ini kan. Nah ini sampel aja, tapi kurang lebih kalau kita punya onboard itu kita nggak terbatas. Kalau kita langganan mungkin terbatas di sekitar 100 foto sebulan. I see. Kalau ini unlimited, makanya kita perlu toolsnya. Cuman memang harus ngulik sedikit. Dan ini baru foto. Banyak AI yang kalau kita cek di Pinocchio AI ya. Pinocchio AI itu kita bisa nginstal banyak hal di situ. Dan itu supportnya hanya di Nvidia yang dipakai ini. Dan juga harus butuh hardware yang kenceng. Makanya hardware kenceng untuk ngejalin AI itu perlu banget. Dan ya itu tadi, kalau udah ada AI tops tadi, itu akan jadi kebutuhan banyak developer khususnya. I see. Gimana nih Mas Abraham? Ya. Berarti kan ini tadi hanya satu slot graphic card aja. Satu slot ya, graphic card aja. Berarti semuanya bisa dispesifikasikan, bisa dikondisikan, betul, begitu ya. Betul. Jadi seperti yang Mas Anjas bilang sih sebenarnya. Jadi kan kebutuhan AI itu bermacam-macam ya. Jadi ada yang kalau kita sih dari Gigabyte kita mengklasifikasikan gini. Antara pengguna AI, mungkin pengguna pun juga banyak yang simple-simple aja nih, mungkin anak sekolahan, mungkin misalnya kalau zaman dulu kan mungkin generasi kita masih generasi cari informasi itu dari koran ya. Kalau ini mungkin kan kebetulan kan kemudian mungkin udah ada search engine nih gitu kan sekarang Google. Nah mungkin di kedepannya pakainya AI nih gitu. Lebih mudah lagi mereka generate sebuah makalah atau clipping gitu kan. Nah itu kan simple sekali sebenarnya. Dan yang seperti Mas Anjas bilang itu kan generative AI dan dalam bentuk teks. Nah jadi dari Gigabyte sendiri kita punya nih PC sets yang memang sudah capable untuk melakukan AI simple seperti itu, dari yang tergolong murah harganya bahkan nggak sampai 40 juta, mungkin masih belasan juta ya udah termasuk monitor dan peripherals-nya gitu kan. Tapi kalau memang kita mau PC yang seperti Mas Anjas impi-impikan nih tadi kita ngomong di belakang kan, jadi wah itu mungkin udah cukup ratusan juta nih Mas gitu kan, sampai dengan motherboard terkuat dari kita dan prosesor yang terkuat juga, ditambah graphic card-nya pun 4 gitu kan. Tapi ya itu intinya kita udah sediakan semuanya dari yang paling murah sampai paling mahal, dari yang graphic card yang agak kecil cuman 1 atau mungkin udah bisa agak besar tapi 2 atau sampai 4 sekaligus. Semuanya bisa, makanya kita sebut tagline kita train your own AI on your own desk gitu. Jadi pasti di meja tuh PC-nya. Gitu. Pasti di meja ya. Iya, pasti di meja ada PC-nya. Oke. Nah, misalnya kalau zaman dulu gitu, pasti kan kita bermasalah dengan hardware-nya panas, harus dikipasin. Oke. Gitu. Yang ini gimana nih Mas Abraham? Udah aman semuanya? Tapi kerjaannya Mas Anjas ya ampun. Aman. Saya udah cobain. Karena itu juga CPU udah pakai water cooling kan, sama flow-nya tuh beda punya. Jadi desain dari Aorus sendiri di Gigabyte juga itu secara flow suhu tuh rata-rata idealnya itu masih bisa di 40 plus derajat gitu.
Baru kalau kenceng pun itu nggak nyampe yang nggak sampai ratusan. Nggak nyampe ratusan. Nggak nyampe 90 mungkin. Iya, nggak nyampe 90. Oke. Luar biasa banget nih. Nah, tadi Mas Abraham bilang dari range yang belasan juta itu udah paling paling bottom saat ini. Oke, paling baik. bottom. Jadi itu sebenarnya tujuan kita sih untuk aktivasi AI ya ke anak-anak sekolah, mungkin untuk anak-anak yang kuliahan atau memang home user sebenarnya yang pengen tahu gitu rasanya pakai AI atau mungkin develop AI kecil-kecilan gitu. Kita disediakan set PC-nya sebetulnya. I see. Gitu. Misalnya kalau ada teman-teman dari Taiwan Excellence nih yang tertarik banget untuk membeli Gigabyte, kira-kira bisa kontak kemana? Ada website kah atau ada? Oh ya, jadi kalau untuk saat ini kita di semua marketplace kita punya Gigabyte Official Store. Jadi Gigabyte Official Store kita melayani untuk merakit PC AI saat ini gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang punya kebutuhan atau ada pertanyaan-pertanyaan soal PC AI bisa langsung kontak lewat marketplace kita atau sebenarnya as simple as kontak kita di Instagram atau any sosial media kita sih. Kita pasti siap langsung jawab kok. Yang jawab AI juga nggak nih? Saat ini belum sih, karena kan terlalu biar kompleks lebih human ya. kalau lebih itu. human. Iya, Justru lebih human. kadang lebih human. Oke, siap. Mas Abraham, thank you banget. Thank you, Berarti thank you. semua marketplace-nya tinggal klik Gigabyte aja atau gimana klik nih? Gigabyte Official Store aja, pasti muncul. Gigabyte Official Store ya teman-teman ya. Perlu diingat nih, misalnya kalau teman-teman dari Taiwan Excellence tertarik dengan PC terbaru dari Gigabyte. Thank you banget Mas Thank you, Abraham Jennifer. untuk sharing-sharingnya. Misalnya kalau ada pertanyaan, pastinya teman-teman Taiwan Excellence seperti yang tadi sudah didengar ya, yang bales bukan AI, langsung dari tim Gigabyte sendiri. Jadi bisa langsung ditanya-tanya aja ketika ada keperluan. Nah, nanti kita akan ngobrol juga nih dengan satu brand lainnya dan masih soal AI. Jadi jangan kemana-mana teman Taiwan Excellence sekalian. See you in the next session. Hai Teeners, selamat datang di sesi kedua kita. Pada episode kali ini masih bersama kita Mas Anjas. Hai. Gimana? Udah ngopi, udah seger? Sudah. Dan kali ini kita akan ditemani oleh salah satu brand representatif dari Aver, yaitu Mas Malik. Selamat datang Mas Malik. Halo semuanya, Iya. saya Malik dari representatif Aver Indonesia. Luar biasa. Mas Malik apa kabar? Sehat-sehat. Nah, teman-teman dari Taiwan Excellence kan hari ini kita membahas soal AI nih. Kalau tadi di sesi pertama sudah ada Gigabyte ya, di mana kita bahas PC. Nah, kali ini bersama Aver kita akan membahas sebuah kamera yang luar biasa nih ya. Namanya adalah Aver TR335 AI Auto Tracking PTZ Camera. Wah, luar biasa nih. Mas Anjas, masih pakai kamera nggak sih kalau syuting gitu, apa semuanya udah AI generated? Ya kalau syuting sebenarnya untuk konten sendiri ya seperti tadi saya jelaskan bahwa kita bisa menggunakan AI gitu. Tentu aja itu bukan itu bukan generatif AI tapi itu udah menggunakan database, dataset untuk di training. Jadi dia menyesuaikan aja sama gerakan bibir. Tapi kamera ini kan macam-macam nih. Ada contohnya kamera untuk training. Kayak misalnya saya kemarin event, ada yang online ikut nih. Nah online ikut kebetulan kita tuh nggak pakai kameramen. Nah kita cukup taruh aja kamera Aver ini. Terus ini kameranya udah bisa nge-tracking. Hanya butuh satu operator untuk nandain aja mana yang lagi ngomong. Dan itu efektif banget. Karena biasanya acara offline kalau dijadiin online itu suka clanky, kayak nggak enak experience-nya. Tapi beda kalau di dalam kameranya udah ada AI untuk computer vision ya. Jadi dia bisa nge-tracking orangnya di situ, bahkan bisa mendeteksi suara orang yang lagi ngomong tuh yang mana. Itu yang gila, keren banget. Dan Keren bisa dicolok banget. external microphone. I see. Gitu. Berarti Mas Malik untuk Aver TR335 ini itu apa aja nih mode yang dia bisa lakukan? Apakah tadi seperti Mas Anjas bilang hanya bisa di zona apa kita bilangnya ketika presentasi aja, apa bisa digunakan di venue-venue yang lain? Oke, untuk Aver ini
TR335 ini ada beberapa mode. Jadi ada presenter mode, lebih ke arah ngikutin Yang atau, tadi Mas Anjas follow jelaskan ya. presenternya. Dan sedangkan untuk zona mode itu lebih ke misalnya ada papan tulis yang mau dijelasin, presentasiin tuh bisa fokus ke papannya juga, nggak fokus ke orangnya kan. Kalau presenter kan dia kalau gerak-gerak nggak fokus nih kalau pakainya zona presenter mode. Tapi kalau zona mode udah di preset. Misalnya kita mau jelaskan misalnya di papan itu ada branding barang. Jadi gerak kanan kiri sudah lagi nggak pindah zona, dia akan tetap fokus ke papan itu sendiri. Begitupun selanjutnya sampai 4 zona di setupnya. Oh oke. Berarti memang sebelum eventnya harus di marking dulu gitu ya? Iya. Mau zona 1, 2, 3, 4 gitu. Iya, ketika masuk nanti akan fokus ke papan atau zonanya itu. I see. Nah untuk presenter mode yang tadi Mas Anjas sempat jelasin, berarti misalnya ada 5 presenter dalam satu panggung. Apakah kita butuh 5 kamera seperti ini atau dalam satu dia bisa marking each presenter gitu Mas Malik? Sebenarnya kalau presenter mode itu yang di tracking cuma 1 orang aja. Dan itu pun diusahakan ketika mau memulai setting atau hidupin auto trackingnya, disetting dulu untuk tracking pointnya ke close up 1 posisi, sekiranya ada 1 orang saja sih, baru itu akan di follow. I see. Berarti misalnya kalau modenya seperti moderator yang misalnya kita lagi belajar, jadi ada moderator dan ada 3 speaker begitu, apakah tetap bisa digunakan kameranya? Kalau 3 speaker sih mungkin lebih ke arah bergantian ya. Misalnya kita taruh tracking pointnya di podium, jadi yang mau di tracking mungkin bisa ke podium dulu, baru dihidupkan nanti di follow sih kurang lebihnya, gerak-gerak gitu. Oh oke. Masih membutuhkan ini nggak kameramen begitu? Nah itu enaknya kalau udah AI tracking itu sebenarnya kan untuk TR355 ini untuk AI trackingnya kan by human body tracking tuh. Ya itu jadi trackingnya berdasarkan kepala, bahu, sama lengan, sama badan sih kurang lebihnya kayak gitu. Oh oke. Bahaya juga nih job kameramen di sini ya. Nggak apa-apa, masih ada lighting. Iya. I see. Nah tadi kan ada presenter mode nih ya Mas Anjas, terus ada zone mode, ada kalau aku baca-baca lagi tuh ada hybrid mode juga. Itu apa tuh Mas Malik? Jadi kalau hybrid mode itu gabungan. Jadi ketika kita pengen setting nih ke zona mode digabung dengan presenter mode. Jadi ketika masuk ke zona atau preset yang misalnya ke papan, dia akan fokus ke situ, begitu keluar akan modenya ganti ke presenter ngikutin orang. Seperti itu. Untuk kamera seperti ini pastinya ada kompetitor yang lain nih, karena aku sempat baca adalah yang lain gitu. Nah, kelebihan ini sama brand-brand yang lain tuh apa sih Mas Malik? Sebenarnya kalau kelebihannya itu kita ada di software PTZ manajemennya. Jadi di software PTZ manajemen ini si operator bisa kontrol dari beberapa kamera di satu software. Dia juga softwarenya support untuk ngontrol kamera tuh satu-satu, bisa ngidupin auto tracking atau off tracking, preset kayak gitu. Dan juga ada lebih ke manajemen, kayak misalnya kita udah taruh kamera itu udah statik ya, untuk mati hidupin bisa dijadwal, di scheduling kayak gitu. Dan itu pun juga bisa integrasiin dengan email nih. Misalnya kamera ini mati, dia akan lapor ke email yang kita daftarin di PTZ Management. I see. Gitu. Wow. Mau pasang di rumah baru? Betul, mau dijadiin CCTV. Enggak, tapi kalau ternyata bisa juga mungkin dipakai buat industri lain gitu yang memang membutuhkan katakanlah admin jarak jauh gitu. Setelah lihat tadi ternyata kayaknya ternyata kontrolnya nggak cuman satu operator bawa laptop taruh gitu, ternyata bisa lebih
custom gitu ya, lebih automation jadinya. Iya. Wow. Itu pakai handphone aja bisa Mas Malik atau harus dengan PC yang lebih mumpuni untuk mengontrol ini semua? Oh, jadi kalau untuk PTZ Management sih nanti di web Ever dia ada PC requirement-nya apa, karena dia kan butuh rendering buat ngambil gambar ya, streamingnya. Nanti di situ ada harus butuh PC berapa itu minimumnya. Gitu. Untuk sekarang sih software baru ada di Windows softwarenya. I see. Kalau saya sih nggak kepikiran kemarin waktu pakai PTZ Management karena PC-nya high end. Yang tadi yang pertama brandnya. Tadi. masih ke bawah. Luar biasa nih. Iya. Oh, keren juga ya ternyata bisa itu softwarenya bisa se-custom itu ternyata. Iya. Ternyata memang AI ini luar biasa ya. Bisa di-personalize dan memang memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan kita biar semuanya bisa lebih efektif. Dan begitu ya Mas Anjas. Nextnya mungkin ada conference orang-orang tertentu nih. Kan sekarang repot ya. Maksudnya saya ngelihat ke depannya ya, barang seperti ini akan tanda kutip jadi kacang goreng banyak perusahaan gitu. Karena semua pasti beli untuk programnya mereka, bahkan kayak saya gitu. Yeah. Saya selain saya developer, director juga kan nge-training kan. Nah, training ini tuh kalau misalnya terlalu banyak orang, operator juga kan costly gitu. Maksudnya invest di barang ini aja tuh setara dengan mungkin 1 tahun kita nge-hire 1 admin untuk event gitu. Atau Gak sakit lagi? Nggak sakit, nggak ada sakitnya. Dan banyak orang kayak saya lihat ada trainer sales dan lain-lain kan mereka sering ngadain gitu. Nah, kalau harus orang megang handycam di saat dimana dia harus handle Zoom dan lain kayak lama ribet kan. Udah cukup dengan alat ini tuh asal punya tempat studio whiteboard kayak kelar gitu urusan-urusan yang sulit gitu. Sudah cukup ya. Gokil banget loh. Iya. Tapi ini selain di training center gitu misalnya atau auditorium, apakah ini bisa dipakai misalnya kayak di rumah sakit gitu Mas Malik, misalnya kayak ada satu bangsal ketahuan nih misalnya, aduh yang satu agak kejang-kejang gitu. Oke. Apakah bisa langsung kasih tahu ke front desk atau ke nurse desk gitu? Oke. Kalau yang tadi disebutkan itu sebenarnya ada lagi beda jenis. Kalau ini kan di Pro AV Ever-nya. Kalau yang disebutkan tadi tuh di medical grade. Oke, di medical grade itu kita yang udah ada di Indonesia itu ada MD 120 sama MD 330. Jadi untuk softwarenya pun berbeda. Jadi kalau di MD itu medical grade itu ada namanya softwarenya Everview Care. Nah di situ kurang lebih ada AI banyak buat satu, ada yang AI buat eye tracking. Jadi misalnya kan kalau dokter itu kan dia periksa atau untuk itunya berdasarkan mata ya, bisa dilihat punya sakit apa. Jadi kan kalau kita pakai kamera manual agak ribet kan ngarahin ke arah mata. Nah dengan adanya AI tracking dia langsung otomatis ketika ada face dia akan ngezoom ke mata sih gitu. Oh wow. Gimana tuh maksudnya? Jadi dari mata bisa langsung scan dia sakit apa gitu? Enggak, tapi kayaknya untuk pemeriksaan gitu ya. Maksudnya bisa lebih mungkin sebenarnya hal lainnya juga berhubungan dengan tracking ketika muka kita bisa lihat lebih dekat atau untuk analytical data atau untuk apa gitu. Iya. Lebih ngebantu aja supaya si operator atau apa itu nggak perlu ngarahin. Kan kalau ngarahin manual kan agak lumayan harus makan waktu begitu ya. Dengan adanya AI kan langsung ketika ada face recognition dia akan otomatis ngezoom ke posisi mata. Kayak gitu. Oke. Berarti maksudnya ditaruh gitu ya, bukan digantung di atas untuk ngecek siapa yang lambai tangan atau apa enggak? Iya. Kalau nggak kuat nggak bisa ya. I see. Uji nyali itu lebih tepatnya. Berarti memang beda kegunaannya ya Mas Anjas ya. Nah tadi kan ini katanya bisa track human body gitu ya. Kita bisa coba nggak sih ini? Ini bisa track human body? Iya. Jadi human body tracking itu semua aja bisa di tracking, bukan face recognition. Kalau face recognition kan lebih
ke ngunci kan, ngunci siapa yang di setting di awal mukanya, maka di tracking itu aja. Cuman nggak menutup kemungkinan ya Tony ever di firmware terbarunya itu dia itu ada namanya remember yang di tracking. Jadi misalnya Mas Anjas nih di tracking di awal, terus Mas Anjas menghilang, terus dia akan balik kan ke posisi tracking point tracking saya. Begitu Mas Anjas masuk, dia balik lagi ke tracking di awal. Jadi dia recognize gitu mukanya, wajahnya siapa ini. Kurang lebih itu. Kecuali kembar, kalau saya kembar dia kebingung. Iya, tapi itu berguna loh. Itu berguna kalau di event. Karena kan misalnya operatornya satu tadi ya. Terus di situ ada wira-wiri. Kalau emang dia orang AI-nya bisa ngedetek satu orang aja ya, artinya dia bisa abaikan, bisa nge-lock gitu. I see. Dan itu berguna banget untuk conference dan lain-lain. Nah, kalau ini nih berarti nyambungnya sama listrik. Atau gimana nih? Untuk koneksinya sebenarnya untuk listrik sudah disediain power adapter dan juga bisa pakai power PoE plus. Jadi listriknya berdasarkan switch hub PoE sih. Jadi nggak perlu power adapter, tinggal Ethernet yang udah support PoE. I see. Berarti dia nggak akan mati mendadak gitu lah ya? Iya. Oh, menarik. Kita boleh coba nggak nih, Mas Malik? Boleh kalau boleh mau ya. Kita dicoba. udah ada kameranya, udah ada layarnya. Siap. Gimana nih Mas Langsung Anjas? aja kita coba. Langsung aja kita coba ya. Oke teman-teman Taiwan Excellence, sudah saatnya kita mencoba nih ya kamera Aver TR335. Jadi tadi Mas Malik udah set ke presenter mode yang akan nge-track Mas Anjas terus. Coba kita langsung coba aja nih ya. Coba. Gimana nih Mas? Oh ini diapain? Di lock. Ini di manual dulu. manual. Oke. Nah ini kita coba hidupin untuk auto tracking, berhubung ini ada 2 orang, kemungkinan random antara saya atau Mas Anjas nih. Oke, kita coba hidupin dulu. Oh, dapat di aku ya. Nah ini kebetulan langsung dapat di Mas Anjas. Wah. Oke, jalan coba ya. Coba Mas. Jalan. Nah, Jalan-jalan. ini dan ini untuk close up-nya upper body, setengah badan. Jadi kalau misalnya mau full body bisa dipindah. Nah ini full body. Sampai kaki. I see. Jadi tergantung kebutuhan ya. Kebutuhan aja. Kalau event enak banget. Iya. Ini bisa sampai jarak panjang panggung gitu berapa meter nih, Mas Malik? Kebetulan yang kita bawa ini kan TR335. Iya. Di TR335 ini mempunyai 30 optical. Jadi kalau 30 optical itu kurang lebih ruangan panjang 20 sampai 30 meter. 20 sampai 30 meter. Terus Mas Malik, misalnya saya jadi pembicara nih di sini. Siap. Terus saya kan biasanya keluar panggung dulu atau kemana ke blind spotnya dia. Nah terus kalau balik lagi harus setting lagi. Nah kalau mau ganti orang otomatis di off baru di on lagi. Tapi kalau mau tetap misalnya Mas Anjas yang di tracking, tinggal tetap aja nyalain aja, dia akan remember presenter tracking yang di awal. Sebelumnya gitu. Bisa gitu. Coba ya saya pergi dulu ya tes ya. Coba. Coba ditutup boleh dong. Apakah? Nah, ini misalnya ditutup nih kameranya set. Oke. Ini kita tunggu kurang lebih 5 detik, dia akan balik ke tracking point. Belum. Dia akan cari lost trackingnya. Nah, kurang lebih ke sini nih ke saya. Karena kan tracking orang baru gitu ya. Tapi ketika ada Mas Anjas datang, dia akan balik lagi ke Mas Anjas. Oke, coba Mas Anjas balik. Hah? Nah, Gak perlu disetting nih. Loh, coba Mas Anjas berdiri lagi Mas. Coba. Dia ingat ya? Dia ingat orangnya. Ingat loh orangnya loh. Ingat orangnya. Luar biasa nih. Wah, ini applicable banget sih AI-nya. Yes. Very very applicable, dan seperti yang tadi kita bahas ya, Mas Anjas ya. Kalau ini tuh berguna banget, misalnya kayak di training center, di aula-aula besar, sekolah-sekolah, begitu ya. Iya. Atau dimanapun yang dibutuhkan, Aver TR335 ini nih sangatlah berguna, efektif gitu ya untuk seluruh presenter. Wow. Iya. Ini baru kerasa nih ternyata
dia seakurat itu dan seefektif itu untuk dipakai buat event khususnya ya. Yes. Karena kalau barang seperti ini kan emang cocoknya event, conference atau bahkan kantor kerja itu juga bagus Bener banget, untuk meeting room. Mau online juga bisa dipakai ya? Bisa. Bisa ke Zoom langsung connect gitu ya? Iya. Oh, Iya, wow. bisa langsung connect loh ke Zoom loh. Ini kayak harganya mahal nih teman-teman Taiwan Excellence. Dengan seluruh fitur-fitur dari Taiwan Excellence ya. Punya R&D yang tinggi, desain yang bagus, kualitas yang bagus, marketing yang bagus juga. Jadi startingnya berapa sih Mas Malik? Kalau MSRP-nya di sekitar 60-an sih. Oh, 60. B2B worth it banget ini. Yes. Maksudnya kalau bisnisnya Good investment ya. good investment, untuk invest misalnya kita punya klien dan lain yang emang kerjaannya meeting, conference, ini gokil. Ya itu ya mungkin harga ya kalau mau hire Harga nggak operator bohong ya. Mungkin investasi sama dengan operator 1,5 tahun lah. Benar banget. Gimana Mas Anjas, ada pertanyaan lain gak nih soal DR335 ini atau yang lain tentang Aver? Aku sih udah suka banget ya sama teknologinya ya. Ya mudah-mudahan maksudnya ke depannya nih ini bisa diimplement ke banyak hal lain gitu. Karena sebenarnya base AI dan teknologinya tuh udah support untuk banyak hal dalam dunia ini gitu. Kayak misalnya motif detecting atau apa gitu kalau misalnya kita taruh di depan pintu mall atau apa. Jadi bahkan tadi wajahnya bisa ke-detect dan lain-lain itu kan bisa di-insert ke AI lain untuk nantinya dipakai untuk keperluan-keperluan yang lebih high end gitu. Kayak contohnya ya misalnya untuk ngelihat keamanan dan lain-lain tapi keamanannya jauh tinggi banget. Aku rasa sih dengan tanda kutip ya potensi segininya ini wow, ini amazing banget. Gokil. Luar biasa banget nih Mas Anjas. Gokil Gokil banget. Tapi gimana nih dari Mas Anjas sendiri, apakah ada pertanyaan lain nih untuk Aver? Untuk pertanyaan sih enggak ya. Tadi udah terjawab dengan sangat jelas untuk kita bisa pakai untuk event, untuk conference. Dan menurut aku dengan harga segitu itu investasi yang cukup bagus untuk company gitu. Kalau kita memang industrinya cukup serius, apalagi event gitu. Aku rasa sih ya kalau event emang yang bagus banget mungkin 1-2 kali event udah bisa kebeli barang ini ke cover gitu. Iya, tapi mungkin jangka panjangnya ini juga punya potensi yang luar biasa ya. Computer vision semacam ini, apalagi bahkan tanpa dicolokin ke PC pun dia udah punya fitur yang built in di dalamnya. Nah itu bisa untuk jangka panjangnya untuk motif detecting atau untuk misalnya nunjukin satu kejadian tertentu yang dimana ini bisa dibilang ini smart CCTV lah hitungannya. Nah nanti implementasi lainnya juga bisa banyak banget nih di industri seperti itu. Yes. Nah tadi aku dengar dari Mas Malik ini tuh harganya startingnya 60 juta teman-teman Taiwan Excellence. Iya itu basicnya ya, basicnya. Mas Malik ya. Nah kalau dari Mas Malik sendiri mungkin ada info-info tambahan gak nih untuk teman-teman Taiwan Excellence atau mungkin perusahaan-perusahaan yang butuh teknologi ini? Untuk tambahan mungkin kita untuk kamera bisa demo ya untuk kalau misalnya ada kebutuhan kedepannya kayak gimana, misalnya di ruang meeting besar atau panggung atau learning center seperti itu bisa demo dulu, bisa kontak kita. I see. Gitu Bisa sih. trial dulu lah ya teman-teman di rumah. Oke. Kalau misalnya mau kontak Mas Malik atau mau kontak Aver itu bisa kemana nih? Kalau kontak nanti udah tercantum di webnya Dua Permata Mulia sih. Dua Permata Mulia. Ya, Berarti websitenya juga ada ya? Ada www.duapermatamulia.com. Mantap. Ya teman-teman Taiwan Excellence, karena tadi bisa ada trial demo, jadi bisa langsung nih ya ke tempat dari teman-teman Taiwan Excellence sendiri. Baiklah, terima kasih banyak Mas Malik waktunya hari ini. Mas Anjas, luar biasa banget nih. Terima kasih. Kita ngobrol dari Gigabyte sampai Aver. Yes. Ada apa nggak nih? Ada new insights nggak nih, Mas Anjas, tentang dunia AI ini? Iya, aku sih salut dengan program Taiwan Excellence ya. Dengan program seperti ini tuh brand tuh jadi punya kemauan gitu untuk mencoba inovasi, desain dan lain-lain. Jadinya tuh produknya jadi sebagus-bagus ini gitu.
Jadi memang ini satu hal yang luar biasa banget di industri. Jadi ya kedepannya harus tetap ini menjadi salah satu program yang mensupport brand-brand gitu ya. Dan ya seterusnya sih mungkin adaptasi lah kita buat teman-teman yang nonton konten ini, buat nonton podcast ini, beradaptasi lah gitu. Karena kalau kita tahu sekarang caranya menggunakan satu AI itu bisa meningkatkan value brand kita setinggi itu gitu. Ya kan kalau tadi misalnya nggak pakai AI atau sekedar mungkin kamera aja mungkin jadi ya udah kamera aja, tapi kalau ada AI-nya jadi functionnya jadi hidup banget gitu. Dan tadi juga produk juga ketika dioptimalisasi dengan AI jadinya jadi jauh lebih optimal gitu. Jadi sebisa mungkin beradaptasi. Bukan AI yang akan gantiin kita loh kalau kata Jensen Huang ya. Jensen Huang orang Taiwan by the way. Oh oke. Iya. Okay. Bukan AI yang gantiin kita, tapi yang gantiin kita adalah orang yang pakai AI. I see. Gitu. It's a good quote ya. Jadi sebenarnya jangan takut tergantikan, tapi malah kita harus utilize apa yang ada nih ya. Betul. Buat kita keep in the market, elevate our brand dan bisa impact keseluruhan masyarakat juga, dan kehidupan kita pastinya akan lebih tertunjang juga nih ya dengan adanya AI ini. Betul. Apakah ada last statement lagi nih Mas Anjas sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini? Ya itu aja. Adaptasi sedini mungkin sehingga kita dapat manfaat yang luar biasa. Adaptasi sedini mungkin. Oke, terima kasih banyak Mas Anjas waktunya. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Ini jadwalnya lagi padat banget. Sehat selalu. Thank you. Mas Malik juga sehat selalu. Sama-sama. Nah, buat teman-teman yang mau cek lebih lanjut nih soal produk-produk dari Taiwan Excellence, langsung aja cek website Taiwan Excellence di www.taiwanexcellence.id. Untuk Instagram kita jangan lupa follow handle-nya di @taiwanexcellence_id dan juga Facebook kita di Taiwan Excellence Indonesia. Jadi jangan lupa nih teman-teman Taiwan Excellence di follow semuanya karena pastinya Taiwan Excellence punya acara menarik selanjutnya. So, see you next time in the next event. Bye-bye.